Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Revalia Tasya Febrianti dari D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi Risk and Return dari mata kuliah Sekuritas dan Portofolio. Lanjut saja, yang pertama yaitu mengenai definisi Risk and Return itu sendiri. Yang pertama, risk yaitu dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Lalu yang kedua yaitu return. Return merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, serta institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Lalu selanjutnya yaitu risiko sistematis, risiko tidak sistematis, dan total risiko. Risiko sistematis merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan atau disebut sebagai risiko umum atau risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis ini merupakan risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Jadi, hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait. Lalu yang terakhir yaitu total risiko. Ini merupakan hasil atau gabungan penjumlahan dari total risiko tidak sistematis dengan risiko sistematis. Lalu selanjutnya yaitu sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi. Yang pertama yaitu ada risiko bunga, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, nilai tukar mata uang, serta yang terakhir yaitu risiko negara. Lalu apa sih risiko suku bunga itu? Risiko ini terkait dengan perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Lalu yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar ini mengacu pada fluktuasi harga aset di pasar keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, lalu sentimen investor, serta peristiwa politik yang mempengaruhi risiko pasar tersebut. Lalu yang ketiga, risiko inflasi. Risiko ini juga terkait dengan kenaikan harga barang dan jasa yang dapat menurunkan nilai investasi. Lalu yang keempat, risiko bisnis. Risiko ini terkait dengan kinerja keuangan dan prospek bisnis perusahaan yang menerbitkan aset investasi seperti kualitas manajemen, mungkin juga modal bisnis, persaingan, serta kondisi ekonomi. Lalu yang kelima, risiko finansial. Risiko ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Faktor yang dapat mempengaruhi itu seperti struktur modal, rasio utang, serta arus kas. Lalu yang keenam, risiko likuiditas. Risiko ini terkait dengan kesulitan menjual aset dengan cepat tanpa kehilangan nilai. Lalu yang ketujuh, risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini terkait dengan fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi nilai investasi yang mendominasi mata uang asing. Lalu yang terakhir, risiko negara. Risiko ini terkait dengan kondisi politik serta ekonomi di suatu negara yang dapat mempengaruhi nilai investasinya. Faktor-faktor tersebut itu dapat mempengaruhi seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta regulasi. Lalu selanjutnya yaitu mengelola risiko. Di sini ada perkecil risiko, mengalihkan risiko, mengontrol risiko, serta penilaian risiko. Untuk perkecil risiko itu seperti memasukkan berbagai jenis aset dalam portofolio untuk mengurangi dampak dari penurunan nilai satu aset. Itu seperti melakukan analisis mendalam terhadap perusahaan atau aset sebelum berinvestasi untuk memilih aset dengan risiko yang lebih rendah.
Lalu yang kedua, mengalihkan risiko. Ini seperti membeli asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian finansial akibat kejadian tertentu. Lalu yang ketiga, mengontrol risiko. Menerapkan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan risiko. Juga bisa menetapkan prosedur serta kebijakan untuk mengurangi risiko seperti kebijakan kontrol internal. Lalu yang terakhir, pendanaan risiko. Seperti menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian akibat risiko. Seperti contohnya bisa membeli asuransi diri untuk melindungi diri dari risiko kehilangan pendapatan akibat sakit atau kecelakaan. Lalu selanjutnya yaitu analisis risiko portofolio. Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan risiko. Lalu berikut rumus menghitung varians portofolio. Itu rumusnya sigma P sama dengan sigma I dibagi N akar setengah. Contohnya, misal risiko setiap sekuritas sebesar 0,20. Jika perusahaan memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka berapa pengurangan risiko portofolio yang terjadi? Langsung dimasukkan ke dalam rumus. Sigma P sama dengan 0,20 dibagi dengan 100 akar setengah, sama dengan 0,02. Jadi, risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Lalu selanjutnya, estimasi risiko. Besaran risiko investasi diukur dari besaran standar deviasi dari return yang diharapkan. Deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varians yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebaran, semakin besar varians atau deviasi standar investasi tersebut. Dalam pengukuran risiko sekuritas, juga perlu menghitung risiko relatif sekuritas. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Lalu, koefisien varians sama dengan standar deviasi return dibagi return yang diharapkan. Lalu selanjutnya yaitu komponen return. Ada dua, yaitu yield dan capital gain atau loss. Yield itu mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Lalu kalau yang capital gain merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan bagi investor. Lalu selanjutnya jenis return yang umum dipakai. Ada tiga. Pertama yaitu return realisasi, return yang dipersyaratkan, lalu return yang diharapkan. Kalau yang return yang direalisasi ini yaitu return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Lalu kalau yang return dipersyaratkan ini yang diperoleh secara historis serta merupakan tingkat return minimal yang paling kecil yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Lalu return yang diharapkan ini diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang atau hasil estimasi belum terjadi. Lalu selanjutnya yaitu bentuk hubungan antara risk dan return, yaitu yang pertama mungkin bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi return, semakin tinggi pula risiko. Lalu yang ketiga, semakin besar aset yang ditempatkan dalam keputusan investasi, semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Lalu yang terakhir, kondisi hubungan yang bersifat linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Yang terakhir yaitu hubungan resiko dengan expected return. Dapat dijelaskan melalui government protection,
yaitu yang pertama sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat ini banyak investor yang menganggap sebagai risk free karena diterbitkan oleh lembaga yang sangat kredibel yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Lalu yang kedua, obligasi pemerintah pusat serta obligasi pemerintah daerah dianggap memiliki jaminan yang kuat karena dilindungi oleh pemerintah yang memiliki otoritas yang kuat. Lalu yang ketiga, obligasi pemerintah asing yang diterbitkan oleh pemerintah asing dan dijual ke negara lain. Lalu yang terakhir yaitu time deposit dan saving yang dijamin pemerintah dalam jumlah tertentu yang dimaksud. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.